Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memperbanyak kawan di saat makan. Jadi termasuk hal yang dicintai oleh Allah adalah makan bersama. Ada satu hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda, "Au kama qal ahabbut ta'ami ilallahi kathratul aid." Makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya makan bareng. Jadi kalau kita makan cari teman, itu Allah sukai itu. Makanya di antara nasihat para ulama, kalau ada orang makan gak tawa-tawa yang kepada orang yang lain, padahal ada yang lihat itu maksudnya ya, kecuali dia gak ada yang lihat, itu jangan dipilih jadi pemimpin. Ada orang makan depan orang lain, enggak nawarin ke orang lain untuk ikut makan. Nah, itu jangan dipilih jadi pemimpin katanya. Ada ulama yang berkata begitu. Nah, jangan dipilih kita sebagai pemimpin adalah orang yang kalau makan dia mesti ngajak orang lain untuk makan. Tentu yang lihat ya, kalau enggak ngelihat ya beda bab nanti. Tapi secara umum memang makan bersama itu menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu terutama. Seperti yang saya ceritakan kemarin, di antara kebiasaan Nabi dan para sahabat itu yang mengadakan walimah. Walimah itu acara makan bareng gitu loh. Nah, itu
disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda kama qala ahabbu ta'ami ilallahi kasratul aid. Jadi makanan yang paling Allah sukai adalah makanan yang dimakan dengan orang banyak. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ada seorang sahabat itu setiap kali makan tidak pernah kenyang. Kata Nabi itu berkahnya hilang, kata beliau kamakal, maka beliau menyarankan agar makan bersama. Begitu makan bersama setelah itu beliau merasa kenyang gitu. Dalam satu riwayat ada kejadian seperti itu kamakal. Jadi yang kita kejar dari makan bersama itu adalah keberkahannya. Berarti tradisi masyarakat kita dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu yang makan bersama itu ya bagus. Ya, jadi tradisi makan bersama ini kenapa? Bagus sebenarnya. Yang pertama hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Enggak harus selalu sih, cuman kan sering-sering lebih baik gitu. Sering-sering lebih baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'amul isnaini kafi salasati. Makanan yang cukup untuk 2 orang cukup dimakan untuk 3 orang. Jadi makanan 2 orang cukup dimakan 3 orang. Wa ta'amu salasati kafil arba'ati. Jadi makanan untuk 3 orang cukup untuk dimakan 4 orang. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita makan sendiri cukup, itu bisa cukup untuk dimakan 2 orang berarti. Yang bisa dimakan 2 orang bisa cukup dimakan untuk 3 orang. Ustadz sendiri aja masih kurang kok dimakan berdua. Enggak, berkahnya beda. Tetap ada berkahnya kalau kita makan bersama, itu ada berkahnya, itu beda itu nanti. Nah berkahnya itulah yang membuat insya Allah, kan berkah itu kan, barokah itu kan subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Berarti di makanan yang ada berkahnya itu di dalamnya ada banyak kebaikan berarti. Insya Allah dan semoga lah sehat walafiat, kira-kira gitu. Maka silakan di samping kita berobat dengan obat yang ada, monggo dicoba berobat dengan makan bersama, kira-kira gitu. Jadi mulai dari suami istri. Dimulai dari apa? Suami istri. Bahkan para ulama ketika mensyarah hadis tentang suapanmu kepada istrimu itu bernilai sedekah, itu memberikan isyarat, kata para ulama, bahwa kita para suami itu ada kesunahan nyuapin istri. Ada kesunahan nyuapin apa? Istri. Sebagaimana istri nyuapin suami. Kalau istri saya sering nyuapin saya, terutama kalau pas masakan yang saya kurang cocok gitu. Tapi kan kita tidak boleh mencela makanan ya. Tapi istri saya tahu kalau saya lagi nggak doyan makan itu dari cara makan saya. Biasanya sama istri langsung diambil alih piringnya, disuapin saya biasanya. Kalau udah disuapin gitu ya mau tidak mau ya makan. Itu seperti itu. Ya, itu kesunahan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Berarti ini sekaligus anjuran ya. Anjuran ya, kalau bisa makanan yang cukup dimakan untuk 1 orang ya berarti dimakan 2 orang. Yang cukup dimakan 2 orang dimakan 3 orang. Dan begitu seterusnya. Saya ulang, jangan pernah berhitung secara matematika, kayaknya nggak akan kenyang Ustaz. Enggak, yang kita kejar barokahnya. Insya Allah kenyang lah, insya Allah kenyang. Yang kita kejar barokahnya. Di beberapa tempat tradisi makan bersama dalam satu talam itu masih ada. Kalau yang saya tahu, terutama teman-teman jamaah tabligh. Nah, teman-teman jamaah tabligh itu sering kalau makan itu makan bersama di Kebun Jeruk itu, yang di Jakarta Barat itu kalau makan talaman itu. Di beberapa pesantren masih. Kemarin saya dapat undangan acara di pesantren Mahasina di Jatiwaringin itu.
Nah, itu undangannya makannya talaman gitu. Kebuli talaman. 3 orang. Nah, itu tidak semua begitu. Tapi begitu itu dicintai oleh Allah sebenarnya. Yang begitu itu yang dicintai oleh Allah sebenarnya. Walaupun makna banyak tangan itu mungkin bisa dimaknai yang penting makan bersama, prasmanan juga nggak ada masalah. Silakan aja, itu kan soal cara. Yang penting makan bersama. Cuman dulu kalau prakteknya para sahabat dan Nabi itu yang makan bersama itu ya betul-betul satu talam itu. Walaupun saya ulang makna prasmanan juga bisa. Karena pernah juga dulu Nabi menggilir para sahabat satu-satu kan untuk minum air susu misalnya itu. Terus kemudian makanan diambilkan oleh Nabi di talam-talam yang nggak habis-habis itu dengan izin Allah itu. Ya monggo lah. Yang penting ditradisikan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yaitu sering-sering ngadakan makan-makan. Kalau saya dulu saat saya masih nyantri di Surabaya, ada satu wilayah namanya Dresmo ya, Sidosermo itu. Ada Sidosermo, ada Sidoresmo. Secara umum namanya Dresmo. Dresmo itu singkatan dari sing deres wong limo. Jadi saya ini santri Dresmo. Itu di pesantren saya itu tradisinya makan-makan itu. Sering ada makan-makan itu. Nanti kiai ini ngadakan makan-makan. Talam-talaman gitu, ngundang orang banyak. Nanti sini gitu. Kiai saya Allahyarham Kiai Lukman itu kalau ngadakan acara itu ngundang tukang bakso, tukang sate, tukang mie tek-tek, tahu kikil itu semua diundang ke pesantren. Semua tamu santri siapapun boleh makan, tapi tidak boleh bungkus, makan di tempat. Oh itu di pesantren saya dulu itu. Senang bikin makan-makan kiai saya itu. Kiai saya dan kiai-kiai yang lain itu senang bikin makan-makan itu. Ya biidznillah ada aja uangnya itu dengan izin Allah itu. Ada aja. Allahu Akbar. Soal metode monggo lah. Cuma kalau di pesantren kami dulu ya talaman-talaman gitu. Talaman-talaman gitu. Allah dan Masya Allah barokah insya Allah. Insya Allah barokah. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan cerita dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnain, makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnaini yakfi al arba'ata, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang bahkan ya. Wa ta'amul arba'ati yakfi as-samaniyata, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Tapi ingat ya, makan bersama dalam satu talam itu ada adabnya kemarin ya. Kalau Nabi mengingatkan putranya Ummu Salamah radhiyallahu anha agar makan itu dari pinggir baru ke tengah. Jadi jangan langsung ambil tengah, nanti ngilani soalnya. Di samping kemarin ada hadis ya, ada hadis bahwa barokah itu di bagian tengah makanan itu. Jadi kalau bagian tengah udah bolong, berarti sudah hilang berkahnya. Itu kemarin hadisnya sudah kita bahas hadisnya ya. Nah, jadi kalau makan dari pinggir, jangan dari tengah, karena kalau tengah sudah bolong nanti berkahnya hilang. Di samping secara kepantasan kalau kita makan bareng, kalau dari tengah kan gilani kan, yang lain masa sih langsung tengah kan, apalagi makan terus gini, gua tambah. Jadi harus tertib makanya, berurutan sampai tengah, baru kemudian ya. Sungguh di dalam tubuh kaum muslim itu ada barokahnya. Dan Nabi sering tabarukan, mengambil barokah dari kaum muslimin. Karena di dalam diri kaum muslim itu ada keberkahan-keberkahannya. Barokah itu kita tidak boleh menetapkannya kecuali ada dalil yang menetapkan ada keberkahannya. Dan di dalam diri kaum muslimin ada keberkahannya. Dan Nabi yang menetapkan itu karenanya beliau melakukan tindakan yang kadang ya tadi berharap keberkahan dari kaum muslimin. Itu seperti itu. Macam-macam nanti jadi ada beberapa riwayat yang berkaitan masalah itu ya. Yang Nabi lakukan dari
Berharap keberkahan kepada Allah tentunya melalui kaum muslimin. Berharap keberkahan kaum muslimin tentu berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kaum muslimin itu di dalam diri kaum muslimin itu ada keberkahan-keberkahannya. Itu seperti itu. Allahu akbar. Tapi semua harus pakai ilmu ya. Jangan sembarangan juga. Jadi semuanya pakai ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara minum sekarang. Jadi gini, ini sebenarnya hadis-hadis begini ini kan seolah-olah kita diingatkan begini loh. Dilatih ya, disimulasi agar terbiasa apa-apa itu karena mentaati perintah Allah. Saya sering mungkin membahas ini ya, untuk mengingatkan kembali saja. Panjenengan saya kalau lapar ngapain? Kita kalau lapar ngapain? Makan nggih. Oke, berarti makan karena lapar. Oke. Kalau makan karena lapar, hukumnya mubah. Mubah itu apa? Nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Netral hukumnya. Kalau makan karena lapar. Sekarang kalau begini lain, kalau sekarang. Begitu kita lapar, kita nanya adalah mati Pak. Perintah Allah kalau lapar apa ya? Makan. Nah, kalau kita lapar, perintah Allah apa? Makan. Kalau kita haus, perintah Allah apa? Minum. Berarti kalau kita pakai yang kedua ini, kita makan bukan karena lapar Pak. Makan karena perintah Allah. Minum karena perintah Allah. Di mana perintah Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, di ayat yang lain halal dan thayyib dan jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu kita latih Pak, kita latih. Jadi begitu kita lapar, perintah Allah apa kalau saya lapar? Makan. Makan karena perintah Allah. Kalau mau kita reflekskan, lagi lapar nih, Allah nyuruh saya makan, dah kita makan karena perintah Allah. Jadi kita makan karena perintah Allah Pak. Itu makan saja sudah berpahala Pak. Kenapa? Karena makannya karena perintah Allah. Pun satu dulu nggih. Terus cara makannya ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara minumnya ngikut cara minumnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paket dasar makan minumnya Nabi apa? Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Itu paket dasar. Saya nggak bahas berdiri duduk, saya nggak bahas itu. Yang paket aja, yang pokok, yang ditekankan betul dalam Islam. Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Itu yang pokok itu. Kalau mengenai berdiri duduk itu ada beberapa riwayat yang Nabi pernah mungkin makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, sambil berjalan juga pernah. Ada diskusinya panjang, walaupun ada larangannya panjang. Tapi yang pokok paket makannya Nabi itu 3 itu. Bismillah, tangan kanan, hamdalah, selesai. Pun itu yang pokok itu. Bisa dimengerti ya? Kalau cara makan yang ngikuti cara makannya Rasulullah Muhammad SAW, gak cuma dapat pahala Pak. Gak cuma dapat pahala Bu, dapatnya juga ampunan Allah dan cinta Allah. Loh, makan saja kita dapat ampunan Allah, cinta Allah, dapat pahala lagi. Yang pertama tadi. Kok bisa gitu Ustaz? Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, kalau kita makan karena mentaati perintah Allah, baru makan dan minum saja sudah dapat pahala. Kalau cara makan kita ngikuti cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita dapat cinta Allah dan dapat ampunan dari Allah. Itu yang kata para ulama menjadi wali Allah melalui jalur makan itu Pak. Menjadi kekasih Allah melalui jalur apa? Makan. Itu betul itu. Jadi mulai sekarang disimulasi ya. Ini yang ngomong juga masih belajar Pak. Sering lupanya ya. Tapi kita latih Pak. Kita simulasi mulai sekarang. Begitu lapar,
langsung ingat perintah Allah, Pak. Perintah Allah disuruh makan. Begitu haus, perintah Allah disuruh minum. Jadi kita minum karena perintah Allah. Terus bismillah, hamdalah, tangan kanan bismillah, hamdalah, itu paket dasarnya itu. Wes dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Insya Allah barokah, Pak. Apalagi terus ngajak orang lain untuk makan. Oh, itu tambah lebih baik lagi itu nanti. Barokahnya itu nambah-nambah nanti itu. Barokahnya apa? Nambah-nambah. Insya Allah. Allahu Akbar. Bon, bisa dipahami ya insya Allah nggih. Nah, itu. Jadi ini untuk mensimulasi kita riwayat-riwayat begini ini supaya kita terbiasa apa-apa itu karena perintah Allah. Wa an Anasin. Nanti kalau berangkat dari sini nanti tersimulasi ke yang lain, Pak. Kenapa kamu kok baik sama orang lain? Kenapa kamu kok baik sama tetangga? Kenapa kamu kok baik kepada istri, pada suami, kepada anak-anak? Apa alasannya? Karena perintah Allah. Udah gitu aja. Karena perintah Allah. Kenapa kamu kok mudah memaafkan? Kenapa kamu kok mudah senyum misalnya? Karena perintah Allah. Udah gitu aja. Perintah Allah ngikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu dapat pahala, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Itu saya ulang tadi. Jalur menjadi wali dengan mudah itu diantaranya begitu itu, wali Allah itu. Karena ada janji cinta Allah itu situ. Semoga kita termasuk yang dipilih menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih dilatih nggih, dilatih mawon itu. Dan setan paling enggak suka, Pak. Kalau kita itu apa-apa karena mentaati perintah Allah. Karena begitu kita mentaati perintah Allah, pasti ada malaikat rahmat yang Allah kirim untuk mengawal kita, Pak. Kok bisa gitu, Ustaz? Ya. Karena ibadah itu aromanya harum dan dicium oleh para malaikat. Malaikat rahmat senang mendekat kalau ada orang beribadah karena aromanya harum gitu. Dan malaikat rahmat yang mendekat itu dititah oleh Allah untuk mendoakan kita, mengawal kita, membantu kita dengan izin Allah. Nah, dicoba nggih, latihan. Ini yang ngomong juga sama, masih latihan juga sama. Kadang ya lupa kadang. Cuman alhamdulillah karena sering ngomong jadi alhamdulillah sering ingat ya alhamdulillah. Karena saya kan kayak saya ini kan kesannya kayak ngomongin jenengan nggih. Padahal yang paling dekat dengan kuping saya ya mulut saya. Yang paling dekat dengan mulut saya kuping saya kan. Jangan-jangan kalau ngandani saya menasihati diri saya sendiri. Ngoten nggih? Nah, itu dilatih. Lanjut. An Anasin diceritakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yatanafasu beliau bernafas fi syarabi saat minum atau di dalam saat minum salasan 3 kali muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Nabi kalau minum beliau bernafas 3 kali. Maksudnya bagaimana? Izin saya praktekkan ya. Bagi yang online ini tangan kanan ya, ini tangan kanan. Takutnya kalau kamera depan dikiranya tangan kiri. Atau sementara saya hadapkan gini aja dulu, biar nggak salah paham nanti audiennya. Nah ini contoh ya. Nabi kalau minum 3 kali nafas itu gini, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah. Jadi itu 3 kali. Nah, itu cara minumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menjelaskan kalau kita cara minumnya seperti itu, selama minuman itu ada dalam perut kita, insya Allah kita akan diberi kekuatan untuk taat dan diberi keengganan untuk maksiat insya Allah. Kata para ulama itu gitu. Karena cara minum kita ngikuti cara minumnya Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Haus Ustaz, glek-glek boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Karena ini perkara muamalah. Dan haus langsung glek-glek boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting paketnya tadi ya. Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Ya fakta kan, saya sendiri kadang kalau lagi haus kan glek-glek. Boleh. Haram enggak haram. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting pakai dasarnya ya, ngikuti Rasulullah itu pakai dasarnya apa? Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Pun itu paket dasar itu. Soal yang 3 kali tadi monggo lah. Itu seperti itu. Pun kalau kemarin Nabi kalau makan berapa? 3 jari, nggih. 3 jari kalau makan. Bukan ngeten, Pak. Oh, ngene. 3 jari Nabi. Tangan kanan 3 jari. Waduh Ustaz, kalau makan mie ayam nggak bisa pakai jari Ustaz, pakai sendok, garpu sama atau sumpit. Nggak apa-apa pakai sumpit, yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Makan stik daging itu garpu sama pisau Ustaz. Nggak apa-apa silakan, yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Itu aja pokoknya. Walaupun di ilmu table manners-nya misalnya harus apa, tapi ngikuti Rasulullah aja. Jangan ikuti ilmu table manners yang masuk ke mulut tangan kiri misalnya gitu. Semacam-macam nggih. Ini bukan apa-apa, supaya kita ini apa-apa itu ada nilai akhiratnya gitu loh. Dan supaya mendapat cinta Allah, karena apapun kalau kita dicintai oleh Allah lebih baik. Apapun keadaan kita kalau dicintai oleh Allah itu pasti lebih baik. Berbuat salah saja, kalau kita dicintai oleh Allah itu tetap berbeda dengan kalau dimurkai oleh Allah. Kok bisa Ustaz? Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat salah itu sikapnya beda dengan iblis ketika berbuat salah. Maka iblis dimurkai oleh Allah, Nabi Adam dicintai oleh Allah walaupun tetap ditindak oleh Allah, tapi karena tindakannya adalah tindakan cinta, maka beda ujungnya dengan iblis yang tindakannya tindakan murka kan, itu beda. Jadi makanya sesalah-salahnya kita kalau Allah cinta itu tetap masih lebih baik daripada kalau kita betul-betul dimurkai. Nah, ini bagian dari upaya kita supaya kita itu dicintai oleh Allah gitu loh. Kalaupun kita berbuat salah yang kemudian karenanya Allah dalam tanda kutip murka misalnya, tapi murkanya itu lebih kepada karena Allah cinta kepada kita, sehingga kemudian itu akan memperbaiki kita, bukan menyengsarakan kita, bukan menghinakan kita, bukan gitu. Sebagaimana Nabi Adam salah ya dimarahi oleh Allah. Cuman karena Allah cinta sama Nabi Adam, karena Nabi Adam tobat itu, akhirnya Allah kasih solusi gitu loh, yang berujung kepada kemuliaan beliau yang luar biasa. Karena Nabi Adam itu bukan salah maksiat kata Ibnu Katsir, tapi lebih yang saya sarankan dari tafsir Ibnu Katsir ya, itu karena salah ijtihad sebenarnya, bukan karena maksiat, tapi karena salah ijtihad gitu. Beda sama iblis. Kalau iblis dari awal memang punya rencana durhaka. Sementara Nabi Adam tidak punya rencana durhaka. Beliau ketipu gitu aja. Dan beliau sudah berijtihad, ternyata beliau salah ijtihad gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau yang saya sarikan dari tafsir Ibnu Katsir itu gitu kurang lebih. Allahu akbar. Wa an Ibnu Abbas, cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, jangan minum kalian wahidan. La tashrabu wahidan, janganlah kalian minum sekali minum, satu kali tenggak. Jadi kalau bisa jangan minum sekali tenggak maksudnya gitu. Kasur bil ba'iri seperti minumnya onta. Walakin ishrabu, akan tapi minumlah kalian masna 2 kali, wasalasan wasulasa, dan masna 2 kali, wasulasa atau 3 kali. Wasammu, dan bacalah bismillah idza antum syaribtum, apabila kalian minum, wahmadu, dan pujilah Allah, alhamdulillah maksudnya, idza antum rafa'tum, ketika kalian mengangkat gelas kalian. Tadi saya contohkan tadi ya. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah,
Alhamdulillah, ini hadisnya ini. Hadisnya rawat Tirmidzi. Dalam riwayat hadisnya Imam At-Tirmidzi waqala dan beliau berkata hadisun hasan, hadis hasan. Ini tangan kanan ya, takutnya orang yang online salah. Jadi bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jangan langsung langsung. Kalau bisa jangan. Nah, kalau bisa jangan sekali tenggak, tapi 2 atau 3 kali tenggak, itu saran Nabi. Nah, nanti silakan yang punya ilmu tentang kerja tubuh monggo diteliti lah. Nah, yang sependek yang saya pernah baca itu memang cara minum yang sehat itu ya begitu. Kayak Nabi itu kan kalau makan kan nggak langsung dilekok-lekok gitu. Nggak kayak kita kan kalau enak kan. Nabi itu ngunyahnya itu ada beberapa sahabat ngitung itu, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 40, macam-macam lah, ada beberapa riwayat itu kamakal. Itu ternyata memang makan yang sehat itu memang nggak langsung ditelan, tapi dikunyah lama, karena itu membantu pencernaan di lambung itu kan. Ya, dokter lebih tahu lah, saya bukan ahlinya, saya cuma baca aja saya. Nah, cara minumnya Rasulullah tadi SAW itu ya, itu cara minum yang sehat. Jadi jangan langsung habis gitu. Ya kalau bisa, walaupun kalau ngomong secara hukum ya, namanya orang haus, monggo secara hukum tidak haram, monggo silakan. Tapi secara kesehatan kan mungkin kurang bagus. Kalau mau ngikuti sunnah Nabi ya 3 kali itu. Nah, tapi saya ulang, tetap saya punya prinsip paket dasar sunnah Nabi itu 3 tadi pokoknya. Bismillah, tangan kanan apa? Hamdalah pun itu paket dasar itu. Itu paket dasar. Bismillah, tangan kanan, hamdalah pun itu paket dasar itu. Mau makan, mau minum itu paket dasarnya. Yang tadi ini rinciannya, termasuk nanti sambil duduk misalnya, termasuk nanti ya 3 kali ini atau 2 kali ini rinciannya. Dan tentu ini akan lebih baik dan lebih utama kalau kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu menunjukkan betapa Nabi itu pribadinya itu tidak tergesa-gesa orangnya. Nabi itu pribadinya tidak tergesa-gesa. Karena umumnya orang yang udah nggak sabaran pengen segera hilang hausnya kan. Nah, padahal itu mungkin tidak sehat. Yang sehat adalah kalau kita pelan-pelan tadi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dulu kan saat itu saya pernah tahu ada beberapa orang yang mengatakan untuk terapi penyakit tertentu itu minum sekaligus 1,5 liter gitu. Saya nggak tahu bapak-bapak pernah ngalami apa enggak itu. Saat itu. Saat itu saya mikir, saya kok nggak setuju dalam hati saya, tapi nggak setuju. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan makan minum jangan berlebihan. Terus sekali minum 1,5 liter itu, kalau menurut saya itu berlebihan kalau menurut saya itu. Ternyata riset belakangan kan mengatakan bahwa itu ternyata emang nggak bagus kan. Kalau kita langsung sekaligus minum 1,5 liter itu kan nggak bagus ternyata. Tetap bertahap, nggak bisa langsung. Itu yang saya pahami karena saat itu saya mendengar itu, saya dalam hati saya gini, ini nggak cocok sama konsep Al-Qur'annya menurut saya gitu. Karena konsep Al-Qur'annya mengatakan jangan berlebihan. Loh kalau sekali minum sampai kelempokan 1,5 liter, nggak bisa membayangkan lah itu. Makanya saya termasuk yang nggak mengamalkan itu saat itu. Nah, ada orang yang mengamalkan, tapi nggak lama meninggal akhirnya itu. Mengamalkan minum sekaligus 1,5 liter itu, nggak kuat. Ya karena memang dalam Islam jangan berlebihan tadi itu. Makan, minum jangan berlebihan. Halal, thayyib dan jangan berlebihan itu. Itu rumus. Wa an Abi Qatadah, dan cerita dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh Ustaz, sebentar. Ustaz tadi kan Ustaz bilang lok itu boleh. Padahal di sini ada kata-kata dari Nabi la tasrabu wahidan. Begini ya. Mensikapi larangan Nabi itu tidak selalu haram maknanya. Mentok makruh lah. Jadi enggak sampai haram. Jadi tidak selalu larangan Nabi itu bernilai haram. Tapi karena Nabi melarang, sebaiknya ditinggalkan. Karena rumusnya, ini sering saya sampaikan ya,
Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, ini ada larangannya itu. Jadi minum sekaligus klok, itu ada larangannya berarti. Klok. Jadi kalau satu botol klok, langsung sampai habis ya, ada larangannya. Mentok makruh hukumnya, nggak sampai haram insyaallah. Sependek yang saya pahami ya, makruh. Tapi apapun namanya makruh itu sebaiknya ditinggalkan apa dilakukan? Sebaiknya ditinggalkan ya wis. Walaupun tidak haram tetap sebaiknya ditinggalkan. Jadi sebaiknya jangan satu gelas klok. Kalau bisa jeda nafas. Kalau pakai sedotan itu minum klok. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi dijeda-jeda lah, dijeda-jeda gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang tubuh itu butuh adaptasi juga. Kadang tubuh itu butuh adaptasi juga. Allah wa an Abi Qatadah, dan cerita dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang ayatanafasa fil ina'i, untuk bernafas di dalam wadah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jenengan minum klok, tidak boleh itu. Mudah ngidam klok. Ditarik nafasnya tadi bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Itu rumusnya itu. Tangan kanan ya, yang online takutnya kita tangan kiri, tangan kanan. Tadi sudah saya praktekkan contoh di awal itu. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin, beliau diberi susu. Qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyun wa an shimalihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Fashariba thumma a'ta al-arabiyyah wa qala al-ayman fal-ayman. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diberi susu yang dicampur air, jadi susu encer berarti ini. Waktu itu di sebelah kanannya ada seorang badui, ada seorang A'rabi, bukan badui, A'rabi. Beda, A'rabi sama badui beda ya. Kalau A'rabi itu orang Arab kampung dan dia punya kampung, tidak nomaden dia. Kalau badui itu bisa orang kampung, kalau badui itu bisa orang Arab, bisa orang non-Arab, dan dia nomaden, itu bedanya. Jadi sebelah kanannya ada seorang Arabi, orang Arab kampung, dan sebelah kirinya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau meminumnya lalu memberikan kepada orang badui itu, orang Arabi itu tadi. Seraya bersabda, yang kanan terus, yang kanan terus, yang kanan terus. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi minum, terus digilir ke sahabat yang orang kampung tadi sebelah kanan, terus muter sampai ke Rasulullah lagi, ke arah. Jadi kalau misalnya bagi makanan, kalau misalnya mau digilir minuman itu ya, itu ke kanan. Sama dengan sholat tadi, sholat itu kan yang paling utama yang di belakang imam, paling depan belakang imam. Makanya di belakang imam tidak boleh orang sembarangan. Nabi wanti-wanti, yang di belakang saya hendalah orang yang utama di antara kalian, au kama qal. Karena nanti kalau ada apa-apa pada imam, yang di belakang imam bisa maju menggantikan imam. Itu prinsipnya dulu. Nanti baru sebelah kanan imam, itu paling utama itu. Baru sebelah kiri imam. Tapi jangan gini juga nanti, karena lebih utama kanan, semuanya ke kanan, sini kosong. Nggak gitu juga. Jadi gini, imam itu tetap sunnahnya di tengah. Jadi tetap kalau misalnya tidak ada perimbangan, ya kita ngambil kiri. Tapi kalau sudah mulai berimbang, ambil sebelah kanan. Gitu. Ambil sebelah, kalau harus milih. Itu shaf pertama, secara umum dapat doa rahmat dari Nabi dengan sampai shaf kedua. Shaf ketiga udah nggak dapat doa Nabi tentang rahmat. Tapi masih lebih utama karena masih mau jamaah di masjid daripada yang sholat sendiri. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab.
Wa an Sahal, jadi mengedepankan yang kanan itu memang menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal kebaikan-kebaikan itu. Wa an Sahal bin Sa'ad, dan cerita dari Sahal bin Sa'din, Sahal anaknya Pak Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin, diberi minuman, fasyariba minum, maka beliau minum dari minuman itu. Wa an yaminihi, dan sebelah kanan beliau ada hulamun, seorang anak muda. Wa an yasari, dan sebelah kirinya ada asyakhun, orang-orang tua. Wa faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gulami, kepada si anak muda itu, ata'danuli an utiya haula, apakah engkau mengizinkan kalau bagian dariku ini aku berikan ke yang tua-tua sebelah kiri itu? Faqala al-ghulam, maka berkata al-ghulam, la wallahi, tidak, demi Allah, la usiru binasibi minka ahadan, saya tidak akan mendahulukan orang lain terkait dengan bagianku darimu ya Rasulullah. Fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi, maka kemudian Nabi memberikan minumannya itu kepada anak muda tadi, yang dalam hal ini nampaknya namanya, ada yang mengatakan ghulam anak muda sini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dari mengatakan anak muda sini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini, kan dalam Islam itu ada teori, di sini ada, mungkin sudah atau belum saya lupa di sini. Nabi itu kebiasaannya selalu mengatakan yang lebih tua dulu, yang lebih tua dulu, yang lebih tua dulu. Tapi ketika bicara soal pembagian makanan dan minuman, dalam beberapa riwayat tadi yang kita baca minuman ya, itu selalu mengedepankan yang sebelah kanan. Beberapa kali ada kejadian yang sebelah kiri itu lebih utama manusianya, tapi Nabi tetap mengedepankan yang sebelah kanan. Tadi anak orang kampung tadi sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi tetap mengedepankan yang sebelah kanan. Nah tadi Ibnu Abbas masih muda, ada orang tua sebelah kiri. Haknya Ibnu Abbas, haknya anak muda itu. Nabi minta izin, diizinkan enggak ini bagianmu dikasih ke yang tua-tua? Enggak, wallahi tidak. Saya tidak akan bagikan bagian saya darimu kepada yang lain seorang pun. Karena ini bagian dari Nabi kan barokah. Apa? Sisa minumannya Nabi apa? Barokah. Ini barokah enggak akan saya kasih ke orang lain. Nah, dalam Islam itu ada rumus al-isaru fid dunya mahbubun wa fil ibadati makruhun. Mengedepankan orang lain dalam masalah dunia itu utama, tapi mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah itu tidak disuka. Nah, mengharap keberkahan kepada Allah dari sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ini namanya tabarruk. Itu adalah sesuatu yang utama untuk akhirat kita terutama. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat kita. Karena di dalam keberkahan itu nanti ada kekuatan untuk taat dan ada kekuatan untuk melemahkan maksiat, dorongan maksiat. Maka Ibnu Abbas enggak mau mendahulukan orang lain. Makanya Imam Ahmad itu pernah tidak setuju dengan seorang anak muda yang mempersilahkan ayahnya di soft depan, padahal dia ada kesempatan di soft depan. Kata Imam Ahmad, saya nggak suka begitu itu. Saya lebih suka kalau anak muda itu di soft depan karena dia punya kesempatan di depan. Kok malah nyuruh bapaknya di depan, dia di belakang. Itu kata Imam Ahmad. Tadi kalau masalah ibadah itu kita berlomba-lomba. Gitu, berlomba-lomba. Jangan mau ngalah itu. Walaupun tetap harus jaga adab. Jangan mentang-mentang soft depan terus ngelangkah-ngelangkahi pundak orang. Wah, sudah ada sopan santunnya, jangan gitu. Tetap ada, karena Nabi juga melarang kan, jangan melangkahi pundak-pundak kaum muslimin misalnya. Jangan menggeser tempatnya kaum muslimin misalnya. Ada adabnya juga. Jangan mentang-mentang terus karena utama depan terus enaknya melangkah, enggak ada adabnya, enggak ada sopan santun, enggak ada permisi-permisinya, ya jangan gitu. Karena ada larangan juga dari Nabi berkait masalah itu. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan itu diperintah. Dan kita jangan mau kalah sama orang lain. Fastabiqul khairat. Al-musabaqatu bil khair.
sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, Pak. Nggih, Pak Hasan Sidik, Pak Sidik dulu ya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini ada mic-nya Pak, kurang denger ya. Oke. Saya ulang Pak ya. Oke, monggo. Oh ya. Apakah kita lebih utama melakukan sahur pada tanggal 1 sampai tanggal 9 ataukah kalau kita sudah terbiasa melakukan sahur Senin Kamis, tetap saja melakukan Senin Kamis, tapi tamat pada tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau merujuk pada hisab, ini memang hari ini, malam ini, maghrib ini tadi sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang utama apa? Kalau Bapak mau puasa bagus. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang mulia. Nah, di bulan Allah yang mulia itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau Bapak mau banyak puasa di bulan Dzulhijjah ini silahkan, tidak ada masalah. Kalau Bapak mau puasa seperti puasa biasanya bagus juga, nggak ada masalah. Karena tidak ada keharusan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menariknya gini ya. Di bulan ini insya Allah dengan izin Allah, kebaikan paling kecil itu setara dengan orang yang berperang di jalan Allah dengan harta dan dirinya dan tidak pulang lagi. Itu menurut para ulama, itu pahala yang paling kecil itu segitu. Gimana kalau kita ngaji sekarang ini? Makanya saya kadang merasa heran dengan sebagian orang, pas masuk bulan mulia malah beberapa kegiatan diliburkan, padahal itu aneka kebaikan. Ya, padahal itu aneka kebaikan. Bersyukurlah pada Allah jenengan yang punya banyak aktivitas kebaikan di bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini bahkan lebih baik daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malamnya cuma sekali dan itu setara dengan beribadah selama 1000 bulan. Nonton nggih? Lebih baik daripada 1000 bulan, maaf, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ini 10 hari. 10 hari kebaikan paling kecil itu menurut sebagian para ulama merujuk pada hadis Bukhari di antaranya ya. Kebaikan yang paling kecil itu diganjar seperti orang yang berperang di jalan Allah dengan harta dan dirinya dan tidak pulang lagi alias mati syahid itu. Itu kebaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, besok ini kan ada problem nih. Biasanya orang nanya ke saya biasanya. Kan Idul Adhanya insyaallah hari Jumat. Beberapa masjid membuat kebijakan dipotong binatang kurbannya hari Sabtu. Berarti tanggal 11 sudah ya? Tanggal 11. Berarti nggak dapat keutamaan 10 hari pertama. Ini pertanyaannya biasanya gitu. Saya nggak mempengaruhi kebijakan masjid ini ya. Monggo saja. Saya cuma ngomong aja ini. Saya jawab gini, ini jawaban saya. Jawaban saya. Insya Allah tetap dapat keutamaan berkurban di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena kan orang yang berkorban sudah berniat sebelumnya kan. Nah, kalau kita merujuk pada surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya tapi takwanya kan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Jadi insya Allah nggak ngaruh sih. Misalnya mau dipotong Sabtu nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau mau tidak ragu-ragu, potong hari Jumat. Kalau mau nggak ragu-ragu. Tapi kalau Anda misalnya potong Sabtu ya nggak apa-apa. Insya Allah sudah dapat berbuat baik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena kan sudah diniatkan dari sejak sebelumnya kan. Nah, bisa dipahami nggih insya Allah nggih. Karena biasanya kalau gini banyak orang nanya biasanya ke saya itu. Gimana Ustadz, masjid yang saya titipi motongnya Sabtu. Jadi kan nggak dapat keutamaan 10 hari pertama itu.
Saya jawab sudah dapat insya Allah. Kenapa? Karena Anda sudah niat kan? Tersekutip itu tadi Al-Hajj ayat 37 itu. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya tapi ketakwaan kita. Gitu Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau minum, tangannya kan masih banyak di laut. Nanti tangan kiri, seorang tangan kanan ini. Ribuan. Sebentar. Gimana? Ya. Sekarang kan saya makan. Ya. Ya, terus. Oh, pas minumnya ya. Iya, karena kotor tangan. Ya. Bagus. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dipelototin orang itu. Pas makan bareng, pas waktu minum saya pakai tangan kiri karena tangan kanan kan kotor. Tapi saya dorong pakai tangan kanan. Teman tangan kiri megangin. Dipelototin orang saya. Ya, saya bilang saya udah pakai tangan kanan nih, cuman tangan kiri cuma megang, statusnya cuma megangin aja. Yang mendorong tetap tangan kanan. Dari tangan kiri hanya megangin aja. Yang mendorong tetap tangan kanan. Ya, kalau mau sabar sih sebenarnya cuci tangan dulu. Kayak kemarin kan jangan cuci tangan dulu sebelum dijilatin ya. Cuman ingat Nabi 3 jari loh ya. Jadi bukan gini. Oh. Ya 3 jari gini aja. Sisanya kita cuci atau pakai tisu. Terus kemudian minum pakai tangan kanan. Dan lagi pula kan memang bagusnya kan tidak langsung minum memang Pak. Jadi bagusnya memang nggak langsung minum kecuali kesereten. Kecuali kesereten itu beda bab. Kalau nggak kesereten ya bagusnya memang tidak segera minum sih memang. Dibuat jarak antara makan dan minum itu dibuat jarak. Itu sependek yang saya tahu di samping menurut kaidah kesehatan sunnahnya juga begitu ya sependek yang saya tahu. Tapi ini bukan sebuah keharusan, namun sependek yang saya ketahui begitu dalam aturan kesehatan yang saya tahu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bang nggih? Ya, jadi sabar dulu aja. Tapi enggak apa-apa. Saya begitu, Pak. Saya begitu juga kadang. Kalau habis makan minum sementara tangan kotor, saya kadang pakai tangan kiri, tapi saya dorong pakai tangan kanan. Ya, saya dorong pakai tangan kanan. Status tangan kiri hanya membantu megangin supaya enggak jatuh aja. Yang dorong tetap tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersirat dari ini tersebut anjuran tersebut bahwa bila makan sebelum yang dari sisi medisnya lakukan cepat. Sami-sami. Saya pernah ngaji sirah itu. Di sirah itu disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dikasih hadiah oleh Raja Mesir. Seingat saya ini ada dalam kitabnya Imam Suyuti, seingat saya. Dikasih hadiah oleh Raja Mesir. Yang pertama dikasih hadiah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, yang pertama. Yang akhirnya di istri beliau itu. Yang kedua diberi hadiah dokter. Dokter ini diperintah untuk mengawal kesehatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu orangnya Masya Allah sehat, dokter ini nganggur Pak. Akhirnya oleh Nabi Aukamakal disuruh pulang ke Mesir. Mulailah pulang aja. Daripada sini nggak ada kerjaan, suruh pulang. Begitu pulang, sama Raja Mesir ditanya, loh kamu kok pulang? Emang kamu nggak ada kerjaan di sana? Nganggur aja. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sehat ya. Kata raja itu, apa rahasia kesehatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan sabda Nabi yang saya tahu, ini perkataan dokter. Apa kata dokter? Nabi itu orangnya, Nabi itu dan kaumnya itu adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan nggak sampai kenyang. Jadi Nabi itu tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan nggak sampai kenyang. Sehingga di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Perutmu mau dibagi 3 gitu loh.
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu di antara anjuran Nabi itu kepada orang yang makannya banyak itu. Pokoknya dibagi perutmu itu isinya itu. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu kata beliau. Jadi jangan dipenuhi makanan semua, kira-kira gitu okamakal. Ya itu rupanya kiat sehat menurut dokter yang pernah mengawasi kesehatan Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya pernah sampaikan di sini ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendek yang saya ketahui ya. Beliau itu tidak punya jam makan. Beliau punya jam tidur tapi tidak punya jam makan Nabi. Nabi punya jam tidur. Setelah Isya kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, beliau tidur. Sebelum subuh kalau tidak sahur, biasanya beliau tidur sebentar. Sebelum subuh, setelah sholat malam. Kalau enggak sahur ya beliau. Kadang tidur beneran, kadang tiduran kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga sebelum zuhur, qailulah, tidur sebentar. Baik kalau jam makan, saya belum pernah baca riwayatnya Nabi punya jam makan. Jadi Nabi itu enggak betul kadang karena Nabi itu kadang lapar pun enggak makan. Kenapa? Enggak ada ini makan soalnya, Pak. Itu saking sederhananya kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu Pak Ustaz, Nggih. puasa sunnah menghijrah kan ada yang melakukan 10 hari, ada yang melakukan ada 9 saja, dan ada yang melakukan 9 dan 10. Kalau menurut Rasulullah itu yang dilakukan yang mana Pak Ustaz? Yang ditekan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditekankan itu tanggal 9. Yang ditekankan tanggal berapa? 9. Itu yang ditekankan. Kalau Ibu nanya ke saya, yang ditekankan tanggal 9. Kalau Ibu mau nambah lagi 8, 9. Kalau 10 itu kita disunahkan tidak makan dan minum sampai dengan sholat Id. Begitu selesai sholat Id harus segera makan dan minum karena setelah itu haram kita puasa, Bu. Ya, jadi setelah sholat Id itu kita haram puasa. Jadi istilahnya lebih tepatnya kita sunnahnya kalau Idul Adha itu tidak makan dan minum sampai dengan selesai sholat Id. Begitu selesai sholat ya harus segera makan dan minum atau minumlah paling nggak dibatalkan puasa karena nggak boleh puasa itu. Ngoten. Saya ulang Bu ya, yang ditekankan itu puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini saya nggak tahu ini sama Saudi bareng apa enggak. Nah, ini biasanya seringnya kan beda. Saya mau terangkan dulu ini, saya terangkan biar enggak rancu. Kenapa seringkali Arafah itu di Saudi itu lebih dulu daripada Indonesia kalendernya, hisabnya itu. Karena rumusnya gini. Nunggu matahari tenggelam terlebih dahulu, baru hilal bisa dilihat kan. Nah, sementara perhitungan hari itu akan selalu lebih dulu sini memang perhitungan hari itu. Kalau pakai perhitungan apa namanya hilal itu memang akan lebih dulu sana. Kenapa? Karena kan ketika matahari tenggelam di sini hilalnya masih rendah, gitu loh. Sementara ketika matahari tenggelam di Saudi itu hilalnya sudah tinggi. Makanya seringkali di sana itu kalau untuk kalender Qamariyah itu lebih dulu sana, seringkali. Saya ulang nggih, kenapa seringkali Arafahnya lebih dulu sana daripada sini gitu. Kalau pakai kalender Qamariyah. Saya ulang, ketika matahari tenggelam di sini, hilal kita masih rendah. Ketika matahari tenggelam di Saudi karena belakangan, hilalnya sudah tinggi, makanya sering terlihat di sana itu. Di sini belum terlihat, sana sudah terlihat. Bisa dipahami nomboran? Nah, pun satu dulu. Nah, terus yang betul mana Ustadz? Ngikuti wukuf di Arafah atau ngikuti tanggal 9 Dzulhijjah? Pertama, saya mau mengakui dulu bahwa ada beda pendapat para ulama dalam masalah ini. Tapi yang harus diingat begini, yang harus diingat ya, bahwa istilah hari Arafah
itu sudah ada sebelum adanya wukuf.